Pejudi handal ini menemukan jebakan tali yang sangat tajam di hutan ini. Ia sedang menerima tantangan dewa judi lainnya untuk mendapat uang 1 miliar. Mereka pun langsung memotong tali yang sangat tajam itu, lalu prajurit yang ingin menangkap mereka pun menemukan mereka. Pemuda ini langsung teriak ketakutan saat bertemu dengan prajurit itu dan berlari sangat kencang, lalu akhirnya tertangkap juga. Tapi saat prajurit itu mendekat, malah mereka yang terkena jebakan tali tajam itu. Ternyata ini memang rencana dan ide mereka berdua. Mereka memindahkan tali itu dan memancing prajurit melewati tali yang tajam itu, sehingga mereka bisa mendapatkan kunci untuk mematikan bom yang ada di kaki mereka. Mereka harus mengalahkan satu prajurit lagi, tapi sayang mereka malah tertembak prajurit terakhir. Namun ternyata lagi-lagi itu hanya tipuan. Mereka memasangkan pakaian mereka ke prajurit yang sebelumnya mereka taklukkan, dan kini prajurit terakhir masuk ke jeratan mereka. Akhirnya bom di kaki pemuda ini berhasil terlepas dan mereka berhasil memenangkan tantangan dari dewa judi tua ini. Tapi tampaknya ia tak menerima kekalahan dan tak ikhlas uang 1 miliarnya lenyap begitu saja, sehingga ia membangunkan prajurit monsternya untuk menyerang kedua orang yang ia tantang itu. Manusia monster itu pun mengarah ke dua pemuda tadi dan berusaha menangkapnya. Pejudi hebat ini sedang memancing manusia yang bersifat monster ke arahnya. Manusia yang sudah dikendalikan layaknya banteng ini pun berlari ke arah pemuda pirang itu. Namun untung saja ia bisa menghindar dengan sangat lincah. Tapi karena ia sudah kelelahan, ia malah berhasil tertangkap monster ini dan dilempar. Tapi ternyata itu bagian dari rencananya, dan temannya melakukan serangan ke monster itu. Lalu pria pirang ini memberikan serangan terakhir. Kakek tua yang merupakan pencipta monster itu tampak sangat kesal sekali karena ia sudah mempertaruhkan uang 1 miliar jika monsternya kalah. Tapi tampaknya kakek ini tidak menerima kekalahannya lagi dan malah akan menyerang kedua pemuda itu. Namun untung saja aksinya dihalangi oleh wasit judi terhebat di kota ini. Karena kakek ini kalah, ia harus menyerahkan uang 1 miliar dan status keanggotaannya di klub judi terhebat di kota. Setelah kondisi pria pirang itu membaik, mereka pun berkumpul dan menuju markas besar klub judi terhebat di Tokyo. Karena pria pirang ini sudah mendapat keanggotaannya lagi, kini ia bisa bertanding di sini. Disaksikan oleh ribuan orang jutawan yang siap bertaruh untuknya. Dan kini ia akan melawan salah satu anggota terkuat di klub ini, yaitu si Kacamata. Wasit pun langsung membuka tawaran kepada para investor di ajang ini. Lalu wanita yang sudah menolong pria pirang itu bertaruh 500 juta yen untuk dirinya. Setelah semua dana investasi terkumpul senilai 2 miliar, para investor berteriak hangman berkali-kali, yang artinya permainan kali ini akan diakhiri dengan hangman, yaitu yang kalah akan digantung dan diikat lehernya bersama dengan ajudannya. Permainan pun akan segera dimulai dan pria inilah yang berkesempatan untuk memilih kartu apa yang akan dimainkan. Pria berkacamata itu pun langsung memilih kartu dan wasit pun menjelaskan aturan permainan. Siapapun yang terakhir memegang kartu dengan gambar orang tergantung